Kejatuhan Benteng Kapaha berawal pada Juli tahun 1646 ketika seorang pemuda tertawan oleh VOC. Ia bersedia menunjukkan jalan rahasia menuju Benteng Kapaha. Dengan dipandu oleh pemuda itu, pasukan VOC bergerak dengan susah payah ke Kapaha. Penyergapan dilakukan dan pasukan Hitu yang tidak siap dapat dikalahkan. Wangsa tertangkap oleh Belanda. Sementara itu, Tulucabesi dan Rijali sanggup meloloskan diri. Tulucabesi menyerahkan dirinya dan dijatuhi hukuman penggal. Rijali dalam pelariannya tiba di Makassar dan menulis buku hikayat Tanah Hitu. Setelah kekalahan tersebut, Belanda dalam rangka politik pecah belahnya membagi Hitu Lama menjadi dua, yakni Hitu Lama dan Hitu Mesing. Ternate. Cikal bakal Kerajaan Ternate. Sejarah awal Kerajaan Ternate berhasil direkonstruksi oleh seorang ulama bernama Rijali dari Hitu, sehingga layak disebut sebagai Bapak Sejarah Maluku. Ia mengumpulkan sejarah para raja, kaum bangsawan, beserta legenda rakyat pedesaan dan menatanya kembali. Franciscus Valentin, seorang Belanda yang tertarik dengan sejarah, mulai mengumpulkan, menerjemahkan, dan menerbitkan hasil karya Rijali itu dalam bukunya yang berjudul Old and New Ostindie. Karya itu terdiri dari 8 jilid dan berisikan catatan lengkap mengenai sejarah, kemasyarakatan, kondisi geografis, hewan, dan tumbuhan yang berada di kawasan itu. Kerajaan Ternate diawali dengan pelarian besar-besaran penduduk Halmahera, yang diperintah oleh Kerajaan Jailolo pada tahun 1250 atau pertengahan abad ke-13. Konon, Raja Jailolo saat itu memerintah dengan sewenang-wenang sehingga rakyat yang tidak tahan menanggungnya melarikan diri dan mencari tempat kediaman baru. Di antara para pelarian itu ada yang mendarat di Pulau Ternate dan berdiam di dekat puncak Gunung Gamalama. Mereka merupakan asal-muasal komunitas Tobona atau pemukiman Halmahera tertua di Ternate. Sebagai pemimpin kelompok masyarakat itu, diangkatlah seorang pemimpin bergelar Momole dan bernama Guna. Tidak berapa lama kemudian, terbentuk dua pemukiman pelarian lainnya yang terletak dekat pantai, yakni Foramadiahi di bawah pimpinan Momole Matiti, dan Sampala yang dipimpin oleh Siko. Menurut Rijali, leluhur Kerajaan Ternate yang paling berpengaruh adalah seorang tokoh bernama Guna. Ia adalah kepala desa Tobona yang terletak di lereng Gunung Merapi. Suatu kali saat mencari kelapa, kakinya tersandung sebongkah batu yang ternyata adalah emas murni. Benda itu dianggap sebagai milik bangsa jin dan sanggup menganugerahkan kekuatan gaib beserta kemampuan supernatural bagi pemiliknya sehingga layak dianggap sebagai pemimpin atau pemuka masyarakat. Demikianlah, Guna beserta keturunannya menjadi pemimpin atas Pulau Ternate. Buku karya M. Adnan Amal mengutip sebuah kisah yang menyebutkan bahwa sebongkah emas itu berbentuk lesung. Banyak orang berdatangan ingin menyaksikan lesung itu sehingga Guna merasa tidak betah dan menyerahkannya kepada Momole Matiti, kepala kampung Foramadiahi. Momole Matiti mengalami hal yang sama dengan Guna dan memindahtangankan lesung emas itu kepada Siko dari Sampala. Dengan demikian, Siko diakui sebagai pemuka atas ketiga kampung atau pemukiman yang ada di Ternate, dan menyandang gelar raja atau kolano. Ia digelari pula sebagai Mashur Malamu, tahun 1257 sampai tahun 1272. Para kolano berikutnya yang menggantikan Siko adalah Kolano Yamin, tahun 1272 sampai tahun 1284, Kolano Siale, tahun 1284 sampai tahun 1298, Kolano Kamalu, tahun 1298 sampai tahun 1304, dan Kolano Ngara Malamu, tahun 1304 sampai tahun 1317. Seiring dengan peningkatan kekuasaan para penguasanya, mereka mulai menyandang gelar kaicil, dapat disepadankan dengan raja atau sultan. Dengan memerangi bajak laut, diplomasi, dan mengadakan perkawinan antara anggota keluarga penguasa pulau-pulau lainnya,
Ternate berhasil menjadi pemuka di antara negeri-negeri Kepulauan Maluku, seperti Jailolo, Tidore, Morotai, Bacan, dan lain sebagainya. Ternate mulai berambisi meluaskan teritorialnya, terutama semasa pemerintahan Kolano Ngaralamo. Pada zaman itu, dikenal keluarga Falaraha yang terdiri dari klan Tomaito, Tomagola, Limatahu, dan Marsaoli. Raja Ternate mempercayakan perluasan wilayah kerajaannya kepada mereka. Klan Tomaito sanggup menduduki Kepulauan Sula dan menjadikannya sebagai koloni atau wilayah seberang lautan Ternate pertama. Berkat jasa-jasanya, klan Tomaito diangkat sebagai gubernur di Kepulauan Sula dan Sulawesi. Selain itu, klan-klan lainnya juga turut andil memperluas teritorial Ternate. Kolano Ngaramalamu mangkat dan digantikan oleh Patsaranga Malamu, tahun 1317 sampai tahun 1322, dan Sida Arif Malamu, tahun 1322 sampai tahun 1331. Semasa pemerintahan Sida Arif Malamu, pedagang-pedagang Nusantara dan mancanegara, Arab, Cina, serta Gujarat mulai mengunjungi Maluku. Sebagai seorang penguasa yang mumpuni, Sida Arif Malamu menyadari ramainya perniagaan ini harus diimbangi dengan pembangunan fasilitas yang menarik. Dengan demikian, Ternate makin ramai dan tersohor di dunia perdagangan. Kolano Sida Arif Malamu bergaul akrab dengan para pedagang dan bahkan ia belajar bahasa Arab serta Cina. Ia mengenakan jubah beserta tutup kepala yang biasa dikenakan pedagang Arab. Selain itu, ia tidak jarang pula memakai pakaian sebagaimana yang dikenakan oleh pedagang Cina. Rakyatnya diperintahkan belajar membuat perahu dari kaum pedagang Cina dan Arab. Pesatnya perkembangan Ternate mengakibatkan iri hati tetangganya, Tidore dan Bacan. Demi meredam perselisihan di antara mereka, diadakan perjanjian Moti pada 1322 antara Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Semula Loloda juga mengirimkan utusannya, tetapi perahu mereka dilanda badai dan terdampar di Dufa-Dufa, Ternate. Pertemuan ini berhasil menciptakan perdamaian di Maluku. Sida Arif Malamu kemudian digantikan oleh Paji Malamu, tahun 1331 sampai tahun 1332, Syah Alam, tahun 1332 sampai tahun 1343, dan Tulu Malamu, tahun 1343 sampai tahun 1347. Perdamaian yang diupayakan semasa perjanjian Moti mulai goyah pada zaman Tulu Malamu. Raja Ternate ini kembali memiliki kebijakan-kebijakan ekspansionis. Ia melancarkan serbuan kemakian guna menguasai perdagangan rempah-rempah di sana. Serbuan dilancarkan pula ke Jailolo pada tahun 1343, meski pada pertemuan Moti disepakati bahwa Jailolo merupakan kerajaan peringkat pertama. Rangkaian Kolano Ternate berikutnya hingga kedatangan Islam adalah Boheyat, Kaicil Kiemabiji, memerintah pada tahun 1347 sampai tahun 1350, Moloma Cahaya atau Cahaya Laut atau Molomateya, memerintah pada tahun 1350 sampai tahun 1357, Momole, tahun 1357 sampai tahun 1359, Gapi Malamu, tahun 1359 sampai tahun 1372, Gapi Baguna Pertama, tahun 1372 sampai tahun 1377, dan Kumala Putu, tahun 1377 sampai tahun 1432. Perkembangan Kerajaan Ternate. Kemajuan yang paling pesat terjadi semasa pemerintahan Gapi Baguna kedua, tahun 1432 sampai tahun 1465, saat ia mengundang para pedagang Cina, Arab, dan Jawa menetap di kerajaannya dengan harapan bahwa mereka dapat menularkan pengetahuannya kepada penduduk Ternate. Warga di sana yang pada mulanya mengenakan kulit kayu dan daun-daunan sebagai penutup tubuh mulai beralih pada kain yang dibawa para pendatang tersebut.
Mereka juga belajar cara menenun dan menanam kapas. Pengetahuan tentang pembuatan rumah dan kapal mengalami kemajuan pesat. Akhlak dan moralitas penduduk mengalami peningkatan pula. Saat itu, seorang pedagang Muslim asal Jawa mengajarkan baca tulis kepada raja dengan Al-Quran sebagai buku teksnya. Inilah yang mendorong raja beserta pengikutnya memasuki agama Islam. Gapi Baguna kedua kemudian digantikan oleh marhum, tahun 1466 sampai tahun 1486. Dapat dipastikan bahwa marhum merupakan penguasa Ternate pertama yang menganut agama Islam karena jenazahnya tercatat dimakamkan menurut syariat Islam. Penyebar agama Islam di Ternate yang tersohor masa itu adalah Datu Maula Hussein asal Minangkabau. Sebelum bermukim di Ternate, Datu Maula Hussein sempat tinggal beberapa lama di Gresik. Ia kemudian bertolak ke Ternate dengan tujuan berdagang serta berdakwah. Datu Maula Hussein setiap malam membaca Al-Quran dengan suara merdu sehingga menarik hati penduduk setempat. Mereka kemudian berbondong-bondong mengunjungi rumah Datu Maula Hussein sekedar untuk mendengarkan pembacaan Al-Qurannya. Lama-kelamaan, ada di antara penduduk setempat yang meminta Datu Maula Hussein agar mengajari mereka membaca Al-Quran. Datu Maula Hussein menyampaikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, sehingga untuk membacanya seseorang hendaknya menganut agama Islam terlebih dahulu. Ternyata, rakyat Ternate tidak keberatan memeluk agama Islam. Jumlah yang menganut agama Islam makin banyak hingga Datu Maula Hussein akhirnya membuka sebuah pengajian. Seni kaligrafi merupakan keahlian lain Datu Maula Hussein dan ia kerap menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran di atas sebilah papan. Keindahan buah karya Datu Maula Hussein memesona penduduk asli Ternate sehingga menambah minat mereka mempelajari agama Islam. Lambat laun, marhum, Raja Ternate, mendengar perihal ulama asal Minangkabau di atas dan mengundangnya ke istana. Ia sering diminta raja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan berdakwah. Akhirnya, marhum bersedia menerima agama Islam. Demikianlah asal mula komunitas Muslim di Ternate. Penguasa berikutnya, Zainal Abidin, tahun 1486 sampai tahun 1500, mengadakan perjalanan hingga ke Giri di Jawa guna menimba ilmu agama Islam. Ia merupakan seorang terpelajar dan prajurit yang dihormati. Selain itu, ia terkenal pula dengan sebutan Raja Cengkeh. Dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, Zainal Abidin singgah ke Makassar dan Ambon guna menjalin persahabatan dengan para penguasa di sana. Guna memantapkan penyebaran Islam di negerinya, ia merekrut pula seorang ulama bernama Tuhu Bahahul. Pengganti Zainal Abidin yang bernama Bayan Sirullah, Bayang Ulah atau Boleif, memerintah pada tahun 1500 sampai tahun 1522, merupakan orang yang lebih pandai dan terpelajar lagi. Bersamaan dengan era pemerintahannya, datanglah armada Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrao ke Ambon. Semenjak lama, Ternate terlibat persaingan akut dengan Tidore. Perihal kedikdayaan bangsa Portugis ini terdengar oleh Sultan Ternate dan Tidore. Karenanya, baik Sultan Ternate maupun Sultan Tidore berlomba-lomba menjemput Serrao ke negerinya guna membangun aliansi dengan Portugis. Perlombaan ini dimenangkan oleh Ternate. Ketika utusan Tidore tiba di Nusa Telu, ternyata Serrao telah berada dalam perjalanan ke Ternate bersama Kaicil Fai II. Bayan Sirullah berniat memperbaiki kehidupan akhlak para menteri dan rakyatnya. Ia menetapkan pembatasan poligami dan menerapkan persyaratan ketat. Ia melarang para bobato memelihara banyak gundik dan bila ada yang berani melanggarnya sanksi pemecatan telah menantikan mereka. Hingga mangkatnya, Bayan Sirullah hanya memiliki seorang istri saja, yakni Nyai Ciliboki Raja Nukila, putri Sultan Al-Mansur dari Tidore. Bayan Sirullah mengurangi besarnya biaya mas kawin dan tata cara pernikahan diatur sesuai agama Islam dan hukum adat. Baik pria maupun wanita diwajibkan berpakaian secara pantas.
Kaum pria dilarang mengenakan cawat di depan umum dan pelanggarnya akan dijatuhi hukuman. Sultan yang banyak melakukan perombakan terhadap tatanan kehidupan di Ternate ini menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 1522. Ia seharusnya digantikan oleh putra sulungnya, Deyalo atau Deijalo, tahun 1522 sampai tahun 1529. Namun, usianya masih di bawah umur, sehingga pemerintahan sementara waktu dipegang oleh ibunya, Nyai Ciliboki Raja Nukila, dan seorang tokoh yang besar pengaruhnya di Ternate bernama Taruese. Ia merupakan seorang yang berambisi dan menjalin hubungan erat dengan De Menezes, gubernur Portugis. Setelah cukup umur pada tahun 1528, Deyalo resmi dinobatkan sebagai Sultan Ternate. Namun, tak berapa lama kemudian, ia terlibat perselisihan dengan Taruese. Mengingat betapa kuatnya pengaruh Taruese, pertikaian ini membahayakan kedudukan Deyalo. Taruese berkomplot dengan Portugis guna mendongkel Deyalo dari tahtanya pada tahun 1529. Nyai Ciliboki Raja Nukila mencium ancaman yang mengintai keselamatan putranya. Pada malam buta, Deyalo dilarikan ke Tidore guna menerima perlindungan Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, yang masih pamannya sendiri. Mencermati intrik politik tersebut, Nyai Cili dan Taruese sebenarnya merupakan musuh bebuyutan. Nyai Cili berambisi mengangkat anak-anaknya sebagai Raja Ternate dan Raja Tidore. Sementara itu, Taruese ingin melenyapkan keduanya beserta ibu mereka. Ia pun berambisi merebut tahta Ternate dan pada gilirannya menaklukkan Tidore. Selama Sultan baru belum terpilih, pemerintahan Ternate sementara waktu dipegang oleh Pati Sarangi, suami kedua Nyai Cili. Menyadari bahwa Deyalo telah menerima suaka di Tidore, komplotan yang menyingkirkan Deyalo menuntut agar ia dikembalikan ke Ternate. Kendati demikian, Sultan Tidore menampik segenap tuntutan tersebut sehingga pasukan gabungan Ternate Portugis menyerang Tidore. Untungnya, Deyalo berhasil menyingkir ke Jailolo, dan berakhirlah pertumpahan darah tersebut. Taruese dihabisi oleh rakyat Ternate yang merasa khawatir terhadap sepak terjangnya. Pembunuhan ini sesungguhnya dilakukan dengan dukungan orang-orang Portugis karena sebelumnya Taruese telah berselisih dengan mereka. Rupanya Portugis ingin ikut campur pada urusan internal Ternate. Hal ini kurang disukai Taruese dan hubungan kedua belah pihak mulai retak. Deyalo kemudian digantikan oleh adiknya, Boheyat, tahun 1529 sampai tahun 1532. Seharusnya, dengan kematian Taruese yang ambisius, Sultan Boheyat dapat memerintah lebih baik. Kendati demikian, timbul intrik baru di Ternate yang dipicu oleh pembunuhan gubernur Portugis Gonzalo Freire. Motif pembunuhan adalah beberapa tindakan gubernur yang dianggap menghina Sultan. Boheyat dituduh terlibat dalam pembunuhan tersebut dan dipenjarakan oleh Portugis. Tetapi baru setahun ditahan ia dibebaskan oleh gubernur pengganti Freire bernama Vicente da Fonseca, dan dikembalikan ke singgasananya. Namun, kali ini Boheyat tak lagi mendapatkan dukungan rakyat sehingga roda pemerintahan tidak berjalan lancar. Boheyat dikenal otoriter dalam pemerintahannya dan berjiwa pendendam. Berbagai keputusan penting diambilnya dengan terburu-buru sehingga tak membuahkan hasil terbaik. Rakyat yang muak terhadap kondisi semacam itu menyerbu istana. Tabarigi, saudara tiri Boheyat, bertindak cepat dengan mengasingkan Boheyat ke Malaka hingga akhir hayatnya. Tabarigi, tahun 1532 sampai tahun 1535, kemudian menduduki singgasana Ternate. Semasa pemerintahannya, pengaruh Portugis makin kuat mencengkeram Ternate. Gubernur de Fonseca digantikan oleh Tristão de Atait yang memerintah dengan tangan besi. Ia pernah menyerang Bacan dan Jailolo dengan dukungan Ternate beserta Tidore.
Gubernur Tristão de Atait pernah memeras Sultan Bacan dengan ancaman ia akan menghancurkan pemakaman Sultan-Sultan Bacan terdahulu, bila yang bersangkutan tak bersedia menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Mau tak mau Sultan Bacan memberikan uang sebanyak yang dimintanya agar pekuburan leluhurnya tidak diusik. Portugis menuduh Tabaraji tidak loyal dan berniat berkhianat kepada mereka. Oleh karenanya, Tabariji mereka turunkan dari tahta dan diasingkan ke Goa, India, bersama dengan ibunya, Nyai Cilinukila, serta ayahnya, Pati Sarangi. Sepeninggal Tabaraji ke Goa, Hairun, tahun 1535 sampai tahun 1570, dinobatkan sebagai Sultan Ternate. Di Goa, Tabariji bertemu dengan Jordão de Freitas, calon komandan benteng Gamalama di Ternate. Tabariji disarankan menganut agama Katolik demi memperoleh simpati Portugis. Tertarik dengan saran de Freitas, Tabariji bersedia dibaptis dengan nama Don Manuel. Setelah itu, Tabariji membuat surat yang menghadiahkan Ambon dan sekitarnya kepada de Freitas beserta segenap keturunannya. Ia mengumumkan pula bahwa semenjak itu Ternate merupakan kerajaan Kristen yang berada di bawah naungan Portugis. Sultan Ternate yang terguling ini membuka kasusnya lagi di hadapan Raja Muda Portugis, dan pembelaannya begitu meyakinkan sehingga Tabariji diizinkan kembali ke Ternate. Bersama dengan de Freitas, Tabariji berlayar kembali ke Ternate. Setibanya di Malaka barulah mereka menyadari kesulitan yang bakal timbul apabila Tabariji didudukan kembali di atas singgasananya. Hairun yang menggantikan Tabariji selama ini ternyata memperoleh dukungan rakyat. Oleh karenanya, sementara waktu Tabariji ditinggal dulu di Malaka dan pada November tahun 1544 de Freitas berlayar sendirian ke Ternate, guna mengetahui reaksi rakyat Ternate. De Freitas berbohong dengan mengumumkan bahwa Tabariji yang hendak diangkat lagi sebagai Sultan Ternate sedang dalam perjalanan. Namun, belum sempat pemulihan kekuasaan Tabariji terlaksana, ia lebih dahulu wafat di Malaka, pada tanggal 30 Juni tahun 1545. Sultan Hairun ditangkap oleh Portugis tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, ia meminta agar dikirim ke Goa sehingga kasusnya dapat diselidiki. Selanjutnya, berkat kepandaiannya berstrategi, ia sanggup memaksa Portugis agar menempatkannya kembali ke atas singgasana. Saat Portugis ingin mendirikan benteng kedua di Ambon, Sultan berhasil membujuk Portugis agar menunda niat mereka tersebut. Sambil menjalin hubungan yang baik dengan para pejabat dan perwira Portugis serta membiarkan mereka memperkaya diri, Hairun secara tak terduga menyerang perkampungan-perkampungan Kristen yang sedang bertumbuh di Moro dan membantai penduduknya. Akibatnya, ribuan orang meninggalkan gereja. Tindakan Hairun terlaksana berkat dukungan Katarabumi, Kolano Jailolo. Hairun berhasil pula memperluas kekuasaannya hingga Mindanao, hingga seluruh pulau mulai dari Mindanao hingga Ambon mengirimkan upeti kepadanya. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila Hairun dirasa sebagai ancaman oleh Portugis yang ingin menancapkan kekuasaannya di kawasan tersebut. Pada tahun 1565, misi penyebaran Kristen Katolik dihancurkan olehnya sehingga beberapa imam, yakni pemimpin upacara di gereja terbunuh. Sebagian yang selamat meminta bantuan kepada wakil Raja Portugis yang berkedudukan di Goa. Pihak Portugis segera mengirimkan bala bantuan guna menertibkan keadaan. Sebuah benteng didirikan di Ambon dan orang-orang Katolik yang merasa memperoleh kembali dukungan Portugis kembali ke gereja. Kini keadaan seolah-olah telah pulih. Gubernur Maluku yang ditempatkan oleh Portugis menyangka bahwa kekuasaan Sultan Hairun sudah melemah sehingga memutuskan menyerangnya. Motif ekonomi untuk menegakkan monopoli perdagangan cengkeh, yang saat itu didominasi oleh Ternate, sesungguhnya juga besar peranannya. Ternyata, Hairun tidak gentar sedikit pun menghadapi Portugis, dan perang besar antara kedua kekuatan itu tampaknya mustahil dielakkan lagi.
Pihak-pihak yang berkepentingan mengupayakan perdamaian di antara mereka. Upaya ini kelihatannya membuahkan hasil dan kedua belah pihak yang bertikai bersedia memperbaharui persahabatan mereka. Sultan bersumpah di atas Al-Quran, sedangkan gubernur Portugis di atas Alkitab. Namun, keesokan harinya saat Sultan berkunjung ke benteng Portugis, ia dihabisi nyawanya secara keji. Berakhirlah sudah pemerintahan Hairun. Meskipun tampaknya merupakan penganut agama yang fanatik, sebagaimana yang dituduhkan kepadanya oleh orang-orang Portugis, Hairun sesungguhnya mempunyai jiwa toleran. Ia menjalin persahabatan yang cukup erat dengan Franciscus Xaverius, misionaris Katolik terkemuka yang datang ke Maluku. Ia menegaskan kepada misionaris tersebut bahwa baginya Islam dan Kristen memiliki tujuan yang sama, sehingga ia tak merasa perlu mengganti agamanya. Hairun bahkan ingin mengirimkan putranya bernama Babuloh bersekolah di Kolese Santo Paulus, sebuah sekolah tinggi Jesuit di Goa. Pernah pula Hairun berkata kepada Xaverius bahwa ia ingin salah seorang putranya memeluk agama Kristen dan dipersiapkan sebagai Raja Moro. Tidak hanya dengan Xaverius, Hairun membina pula persahabatan terhadap pastor-pastor lainnya. Pastor Alfonso de Castro memberitakan bahwa kebijakan Hairun justru memudahkan misi Katolik melakukan tugas-tugas penyebaran agama mereka. Meskipun demikian, pesatnya pertumbuhan komunitas Katolik lambat laun dirasakan Hairun sebagai ancaman terhadap kekuasaannya sehingga mendorongnya menyerang mereka dengan bantuan Katara Bumi, Raja Jailolo. Pembunuhan Hairun secara licik mengguncang Ternate. Penguasa baru Ternate, Sultan Babuloh, tahun 1570 sampai tahun 1583, bersumpah membalas dendam kematian ayahnya dengan berjuang mengusir Portugis dari Maluku hingga titik darah penghabisan. Babuloh mengakhiri keleluasaan yang diberikan terhadap misi Katolik. Ia memberikan dua alternatif kepada orang-orang Kristen pribumi, kembali ke agama Islam atau dijadikan tawanan. Sebagian besar memilih alternatif pertama. Bahkan orang-orang Kristen Moro dan penduduk beberapa kawasan lainnya merusak gerejanya sendiri serta membakar altar mereka. Persiapan melawan Portugis dilakukannya dengan menggalang dukungan wilayah-wilayah yang setia terhadap Ternate. Pengepungan dilancarkan terhadap benteng Gamalama milik Portugis. Akibatnya, orang-orang Portugis yang berada di benteng tersebut tak sanggup berkutik sama sekali. Setelah pengepungan berlangsung selama 3 tahun, kelaparan dan penyakit mulai berjangkit di antara mereka. Warga benteng terpaksa menyantap hewan-hewan liar, seperti tikus, anjing, kucing, cecak, dan bahkan ular. Akhirnya, Portugis menyerah pada tanggal 26 Desember tahun 1575 dan meninggalkan Ternate. Benteng Gamalama diduduki oleh Babuloh dan dialihkan fungsinya sebagai tempat kediaman Sultan Ternate hingga tahun 1606. Orang-orang Portugis yang terusir dari Ternate kemudian berpindah ke Tidore atas izin Sultan Tidore. Mereka diperkenankan membangun benteng di dekat istana Kesultanan Tidore. Tujuan utama penerimaan terhadap orang-orang Portugis ini adalah penggalakan perdagangan rempah-rempah dan melindungi diri dari Ternate. Setelah mengusir Portugis dari negerinya, Babuloh menaklukkan daerah-daerah lain, seperti Buru, Manipa, Ambalau, Buano, Kelang, Banggai, Tobungku, Buton, dan lain sebagainya. Ternate selanjutnya menjadikan Buton sebagai salah satu pangkalan perniagaan mereka. Karena wilayah kekuasaannya yang luas, Babuloh dijuluki Raja atas 72 pulau. Masih pada kurun waktu kekuasaan Babuloh, tiba penjelajah Inggris bernama Sir Francis Drake di Maluku pada tanggal 14 November tahun 1579, dengan menumpang kapal Golden Hind beserta 4 kapal lainnya. Kedatangan Drake ini disambut hangat oleh Babuloh, apalagi ia menyatakan bahwa kunjungannya semata-mata untuk berdagang. Drake mengundang Babuloh naik ke kapalnya. Dengan senang hati,
Babuloh menerima undangan tersebut dan ia disambut dengan penuh kehormatan oleh orang-orang Inggris. Keesokan harinya, Babuloh mengundang Drake beserta awak kapal mengikuti jamuan makan di istana. Di sepanjang jalan, rakyat menyambut mereka dengan meriah. Sultan Babuloh sendiri diberitakan mengenai pakaian kebesaran dan perhiasan yang mewah. Setelah perundingan antara Drake dan Babuloh selesai diadakan barulah makanan dihidangkan. Menunya adalah sagu, nasi, daging kambing, kepiting, ikan bubara bakar, dan ayam yang diolah dengan cengkeh. Pada kunjungan perdananya, Drake hanya membeli 5 kuintal cengkeh karena kapalnya telah syarat muatan hasil rampokan dari kapal-kapal Spanyol. Tatkala Drake hendak bertolak lagi ke negerinya, Sultan Babuloh sempat menitipkan surat kepada Ratu Inggris, Elizabeth I, yang isinya mengajak Inggris bekerja sama dengan Ternate dalam hal perdagangan serta permohonan bantuan mengusir Portugis dari Maluku. Kematian Babuloh sendiri masih diselimuti kabut misteri dan terdapat beberapa versi yang saling berbeda satu sama lain. Versi pertama menyebutkan bahwa Babuloh dijebak oleh orang Spanyol dan Portugis semenjak 1580 kedua kerajaan itu telah bergabung menjadi satu. Mereka mengundang Babuloh ke atas kapal mereka guna memperbaharui persahabatan yang pernah terjalin di antara mereka. Tetapi begitu berada di atas kapal Babuloh ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Perlakuan buruk selama dalam tahanan mengakibatkan Babuloh jatuh sakit dan wafat dalam perjalanan ke goa. Jenazah Babuloh kemudian ditenggelamkan ke laut. Sumber lain menyebutkan bahwa jenazah Babuloh diawetkan dan diserahkan kepada Raja Muda Portugis di goa. Tetapi masih ada versi lain yang menyebutkan bahwa Babuloh tidak ditawan Portugis dan wafat dengan tenang dalam istananya di Benteng Gamalama. Sultan Ternate berikutnya, Said al-Din atau Saidi Barakati, tahun 1584 sampai tahun 1610, adalah putra Babuloh. Ia merupakan pribadi yang kompleks dan penuh kontradiksi. Pada awal pemerintahannya, banyak pengikutnya yang menganggap dirinya merupakan pribadi menjijikkan dan zalim. Ia meminta Portugis agar mengembalikan jenazah ayahnya yang telah diawetkan dari tempat pembuangannya di goa. Setelah jenazah itu tiba kembali di Ternate, Sultan merencanakan pemakaman kenegaraan dengan mengundang para raja lainnya di kawasan Maluku, termasuk Sultan Tidore yang merupakan saingan Ternate. Saat puncak upacara ketika para hadirin mengucapkan sumpah setia menegakkan perdamaian, Sultan Said memberikan isyarat kepada para pengawalnya untuk menyerang Sultan Tidore beserta anggota rombongannya. Sultan Tidore tewas bersimbah darah bersama para pengiringnya. Peristiwa ini memicu kembali permusuhan antara Ternate dan Tidore. Tindakan licik lainnya dilakukan karena jatuh cinta kepada seorang putri bernama Filola, tetapi gadis itu telah bertunangan dengan Gapaguna, Sultan Tidore. Permusuhan antara kerajaannya dengan Tidore yang baru saja timbul akibat ulahnya sendiri itu, makin membulatkan tekad Said merebut Filola. Namun, ia tidak mau bertindak terang-terangan. Oleh karena itu, direncanakannya suatu niat licik dengan meminjam tangan pamannya yang bernama Pangeran Muda Farsyah. Ia seolah-olah ingin memberikan putri itu kepada pamannya. Pamannya diminta menculiknya. Setelah itu, mereka akan berdiam di sebuah pondok yang telah disediakan sebelumnya. Sultan Said akan berpura-pura mencarinya dan Muda Farsyah diminta menyerahkan diri untuk diadili. Tetapi setelah itu, ia akan diampuni. Demikianlah, drama ini berlangsung. Muda Farsyah yang mengira bahwa ia tidak akan diadili sungguh-sungguh, menghadiri persidangan seakan-akan hendak berpesta. Namun, atas isyarat Sultan Tidore, seorang budak Papua turun dan memenggal kepala Muda Farsyah. Tidak beberapa lama setelah insiden ini, salah seorang putra kesayangan Sultan Said yang bernama Gariolano kedapatan berselingkuh dengan istri kesayangannya, putri dari kerajaan Jailolo.
Ayah putri ini lalu memaksa anaknya meminum racun mematikan sebagai hukuman atas perbuatannya tersebut, lalu ia meminta Sultan agar melakukan hal yang sama terhadap putranya. Sultan berpura-pura menangkap Gariolano, tetapi setelah itu melepaskannya lagi. Kehidupan di istana Ternate saat itu memang kacau dan mengerikan. Sultan sendiri sempat melakukan tukar-menukar istri dengan sahabatnya, Pangeran Amuksa. Perselisihan timbul kembali dengan pihak Kesultanan Tidore. Suatu ketika kedua sultan sedang berperahu dengan kapal kora-kora, perahu tradisional Maluku, masing-masing guna melakukan survei kawasan. Ketika keduanya berpapasan, para pengawal Sultan Said menangkap Sultan Gapi Maguna dari Tidore, dan menyekapnya di benteng Gamalama. Terkadang Gapi Maguna diarak keliling benteng guna mempertontonkan keunggulan Ternate atas Tidore. Sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Tidore, saudara Sultan yang bernama Pangeran Aleazan berlaku sebagai wali. Ia berupaya mengembalikan Sultan ke singgasananya, tetapi gagal. Saudari perempuan Sultan, Putri Kisahria, menggunakan kecerdikannya demi memulangkan Sultan dari Ternate. Banyak orang yang berniat melamarnya, antara lain Sultan Said sendiri, Pangeran Salama dari Tidore, Sultan Bacan, dan Hector Brito, seorang kapten dari benteng Portugis di Tidore. Kisahria mengumumkan bahwa ia bersedia menikahi siapa saja yang dapat membebaskan kakaknya. Sebenarnya, Putri Kisahria telah jatuh cinta kepada Hector Brito, tetapi pria Portugis tersebut terlalu penakut sehingga tidak berani membebaskan Gapaguna. Akhirnya, yang muncul sebagai pahlawan adalah Pangeran Salama, yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Kisahria. Pangeran Salama melakukan serangan saat malam hari dengan membunyikan meriam dan memukul gong sehingga mengejutkan pasukan Ternate yang berjaga di dalam benteng. Mereka berhamburan keluar dan pada saat itulah dengan gagah berani Pangeran Salama turun ke darat serta membebaskan Sultan. Atas jasanya itu, Pangeran Salama menikah dengan Putri Kisahria. Persaingan kekuatan asing di Maluku. Episode berikutnya dalam sejarah Maluku diwarnai persaingan antar berbagai kekuatan asing dalam memperebutkan monopoli perdagangan di kepulauan tersebut, yakni antara Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Berita tentang kekejaman Sultan Said di atas diperoleh dari sumber Portugis dan Spanyol yang tentunya tidak bersimpati kepada Sultan. Mungkin saja mereka memperolehnya dari desas-desus atau sumber yang tidak akurat. Kendati demikian, banyak pula anggota keluarga kerajaan Ternate sendiri yang juga tidak menyukai Sultan, seperti Pangeran Tulo, paman Sultan Said. Ia mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Spanyol di Filipina agar mengirimkan ekspedisi menghukum kemenakannya yang jahat itu. Gubernur Jenderal Don Santiago de Vera baru tertarik pada undangan ini karena mengira bahwa Spanyol dapat memperoleh supremasi dalam perdagangan rempah-rempah yang berpusat di Manila. Pada tahun 1585, dikirimlah ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Don Juan Marones guna menyingkirkan Said dari tahtanya. Ternyata ekspedisi militer ini boleh dikatakan gagal total. Armada mereka tercerai-berai karena cuaca buruk dan salah perhitungan, bahkan kapal yang membawa amunisi dan persenjataan tenggelam di laut. Mereka tiba di Ternate tanpa perlengkapan perang yang memadai. Pangeran Tulo, beberapa pangeran dari Tidore, dan Sultan Bacan menyambut mereka dengan hangat. Don Juan yang terlalu percaya diri mengadakan serangan darat dan laut guna merebut benteng Gamalama dan satu benteng lain dari pasukan Ternate. Namun, serangan ini hanya membuahkan kegagalan. Wabah penyakit akhirnya menghalau Spanyol untuk kembali ke kapal mereka. Ekspedisi militer dikirim kembali semasa pemerintahan Gubernur Jenderal Gomez Perez Desmarinas pada tahun 1593. Armada kali ini dilengkapi dengan satu kapal tempur yang sangat baik kondisinya, 6 kapal layar, dan sekitar 100 kapal kecil yang mengangkut 1000 serdadu Spanyol. Ekspedisi ini bergabung di pantai Cebu, Filipina, tempat Gubernur Jenderal dan 80 orang Spanyol,
termasuk beberapa bangsawan terkemuka, bergabung dengan mereka. Dengan penuh kemegahan Gubernur Jenderal menaiki kapal. Tetapi petualangan militer kali ini juga menemui kegagalan karena 250 pendayung mereka yang berkebangsaan Cina mengadakan pemberontakan dan membajak kapal tersebut. Mereka membunuh Gubernur Jenderal dan beberapa orang lainnya. Yang selamat di antara mereka dalam keadaan luka berat, mereka berenang ke daratan dan melaporkan apa yang terjadi. Kapal-kapal lain baru mengetahui peristiwa itu keesokan harinya. Putra Gubernur, Luis Desmarinas, yang menumpang kapal lain, segera memerintahkan mereka semua kembali ke Filipina. Demikianlah, armada itu berakhir dengan kegagalan sebelum sempat melakukan pertempuran. Pada tahun 1596, giliran Sultan Said mengirimkan ekspedisi militer ke Mindanao, Filipina, yang saat itu dikuasai Spanyol. Ia mengirimkan armada kapal kora-kora yang dilengkapi 600 hingga 1000 orang bersenjata lengkap dan bergabung dengan para bajak Melayu beserta kaum pemberontak Mindanao yang ingin membebaskan diri dari Spanyol. Namun, Spanyol berhasil mengalahkan mereka. Serangan ke Mindanao ini memperlihatkan bahwa Said tidak takut lagi terhadap Spanyol ataupun Portugis. Peristiwa penting yang kelak akan merubah jalannya sejarah di Maluku terjadi pada 1596 ketika armada dagang Belanda yang dipimpin Laksamana Cornelis de Houtman berlabuh di pantai Jawa Barat. Mereka berniat mencari sumber-sumber rempah di Kepulauan Maluku dan telah berlayar hingga Bali. Tentu saja orang-orang Portugis dan Spanyol yang telah lebih dahulu bercokol di sana menjadi cemas. Pada tahun 1599, orang-orang Belanda yang merupakan pemain baru di Kepulauan Nusantara mengadakan ekspedisi dari Jawa ke Maluku di bawah pimpinan Laksamana Van Neck. Mereka mendatangi Ambon dan menjalin persekutuan dengan kepala suku Hitu. Sultan Said tentu saja sangat senang dengan kehadiran saingan Spanyol dan Portugis ini. Ia mempersilakan mereka datang ke kerajaannya asalkan bersedia menjadi sekutu dan mitra dagang yang baik bagi Ternate. Laksamana Van Neck menerima undangan ini dan memerintahkan Kapten Witbrand van Warwick berlayar ke sana. Warwick tiba di Ternate pada tanggal 22 Mei tahun 1599 dengan membawa rombongan sebanyak 560 orang. Sultan Said datang menyambut mereka ketika armada Belanda berlabuh di Benteng Gamalama, namun ia menolak naik ke kapal Belanda itu. Sultan kembali keesokan harinya dengan membawa armada 32 perahu kora-kora yang mengelilingi kapal Belanda sebagai ajang memamerkan kekuatan Ternate. Sultan duduk di atas singgasana dengan busana kebesarannya, sementara itu para pemusik bernyanyi dan menabuh gong dan genderang. Sultan tetap menolak undangan Belanda naik ke kapal mereka dan memilih berkomunikasi saja melalui perantaraan seorang penerjemah, tetapi ia mengizinkan rakyatnya mengadakan barter barang dengan Belanda. Baru pada tanggal 25 Juli Sultan bersedia menapakkan kakinya ke kapal Belanda. Said tampaknya sangat mengagumi kecanggihan kapal tersebut, sebagaimana tampak dari laporan berikut ini. Semuanya menyenangkan hati sang sultan di kapal. Baginda menuju ke dapur dan mengagumi alat pengembus, yang ditiupnya bagaikan orang gila dengan mulutnya. 3 hari kemudian, ia kembali lagi dan melihat-lihat kapal itu dengan penuh perhatian. Sultan sangat tertarik dan terkesan dengan pengetahuan yang dibawa Belanda dan menanyakan banyak hal kepada mereka. Ia ingin pula merekrut beberapa orang Belanda untuk bekerja di istananya, tetapi keinginan itu tidak dipenuhi oleh Belanda. Sultan Said mengajak Belanda memerangi Tidore, musuh bebuyutan Ternate, namun mereka menolaknya. Oleh karena itu, demi memperlihatkan keberaniannya, Sultan menyerang sendiri Tidore. Dalam serangan itu, mereka menewaskan 3 warga desa dan menawan 43 orang, yang diantaranya adalah kemenakan Sultan Tidore. Telinga yang tewas mereka tancapkan pada pedang dan perisai mereka. Sementara itu, kemenakan Sultan mereka bunuh dan mayatnya dihanyutkan ke sungai.
Ketika Van Warwick meninggalkan Ternate pada tahun 1599, kapalnya dimuati oleh cengkeh. Sementara itu, Van der Does, salah seorang anggota rombongannya, tetap tinggal di sana guna mengumpulkan cengkeh bagi armada Belanda berikutnya. Van der Does belakangan menjadi sahabat Sultan. Rombongan berikutnya dipimpin oleh Laksamana van Neck sendiri dan bertolak dari Banten pada tanggal 2 April tahun 1601. Ia tiba di Ternate pada tanggal 2 Juni tahun 1601 dan disambut oleh Sultan Said sendiri. Van Neck menggambarkan Sultan sebagai seorang pria sangat gemuk yang hanya mengenakan cawat tipis. Sultan kembali keesokan harinya yang bertepatan dengan hari Minggu, saat ia menyaksikan armada kapal Belanda sedang mengadakan kebaktian. Sultan memerintahkan beberapa anak buahnya ikut bersujud, sementara yang lainnya diminta berdiam diri guna menghormati ibadah tersebut, bahkan ia ikut mengawasi dengan membawa sebatang tongkat agar jalannya ibadah tak terganggu. Sambutan baik Sultan terhadap Belanda itu mengesalkan orang Portugis di Tidore. Mereka mengirim surat kepada Sultan yang menjelek-jelekkan orang Belanda. Mereka menulis surat bahwa orang Belanda tidak bermoral dan berniat merampas tahtanya. Surat ini diperlihatkan Sultan kepada Van Neck, yang langsung menyetujui permintaan Said agar menggempur Portugis demi memperlihatkan kedikdayaan mereka. Saat serangan berlangsung, Sultan beserta kaum bangsawan naik perahu kora-kora guna menonton jalannya pertempuran. Kendati demikian, peperangan ini sebenarnya tidak dapat dikatakan pertempuran besar dan armada Belanda mundur setelah itu. Van Neck tinggal di Ternate hingga tanggal 30 Juni dan sebelum kepulangan mereka, Sultan menyajikan berbagai hiburan meriah kepada mereka. Kedatangan Belanda menggelisahkan hati Raja Muda Portugis yang berkedudukan di Goa. Ia memutuskan untuk mengirimkan ekspedisi militernya yang dipimpin oleh Pereira de Sande berkekuatan 8 kapal besar dan 1.000 orang prajurit. Armada ini kembali mengalami ketidakberuntungan karena cuaca buruk. Mereka segera kembali ke Goa tanpa memperoleh hasil apapun. Ekspedisi berikutnya melibatkan kekuatan laut lebih besar yang dikomandoi oleh Laksamana Dom Andrea de Furtado. Meskipun demikian, ekspedisi ini juga tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Cuaca dan kemampuan navigasi yang buruk menjadi penghambat bagi ekspedisi ini dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Hambatan lainnya adalah pertempuran kecil dengan Belanda serta menertibkan rakyat Ambon dan Seram yang gemar memberontak. Demi mengatasi segenap hambatan tersebut, pihak Portugis meminta bantuan Spanyol, mantan saingannya yang berkedudukan di Filipina. Gubernur Jenderal Spanyol menyetujui permohonan bantuan itu. Ia menghimpun armada di bawah pimpinan Kapten Juan Suarez Galinato yang terdiri dari 150 serdadu Spanyol, 1.500 tentara Filipina, 4 kapal layar tempur, dan kapal-kapal lain yang lebih kecil. Kedua armada bertemu di Ternate pada tanggal 16 Februari tahun 1603, namun segera terjadi perselisihan antara keduanya. Karena kurang koordinasi yang baik antara kedua panglima perang itu, serangan ke Ternate boleh dikatakan gagal dan masing-masing kembali ke negaranya. Saat melancarkan serangan, Galinato dan Furtado memberikan perintah sendiri-sendiri sehingga tidak ada kesatuan komando. Selain itu, kondisi persenjataan mereka yang buruk gagal menembus benteng pertahanan Ternate. Kegagalan serangan ini mendorong Belanda untuk bertindak. Saat itu, armada Belanda yang berkekuatan 7 kapal dan 1.500 serdadu baru saja tiba di Kepulauan Nusantara di bawah pimpinan Laksamana Stephen van der Hagen. Mereka segera meneruskan pelayarannya ke Maluku guna menertibkan kawasan tersebut. Di Ambon, Belanda memperlihatkan parade kekuatannya di hadapan benteng Portugis yang ada di sana sehingga Gaspar de Melo yang bertugas mempertahankan benteng tersebut ketakutan dan menyerah. Belanda berhasil menguasai Ambon tanpa rintangan berarti. Laksamana van der Hagen lantas mengutus Kapten Cornelis Sebastiaan Zun, pucuk pimpinan kedua dalam ekspedisi itu,
berlayar ke utara guna mengamankan kawasan tersebut. Keberhasilan Belanda dengan mudah ini mengecewakan pihak atau pemain keempat, yakni Inggris, yang berada di bawah panji perusahaan dagang East India Company. Mereka merasa kalah cepat dengan Belanda. Kalau saja mereka tiba lebih dahulu dibanding Belanda, mungkin mereka akan berhasil menguasai Ambon dan mengusir Portugis. Karena itu, demi menebus keterlambatan ini, Inggris berlomba-lomba tiba lebih cepat di kawasan utara Maluku dibanding Belanda. Agar rencana ini terwujud dengan mudah, Inggris mengirim kapal kecil di bawah pimpinan Kapten Henry Middleton. Secara kebetulan, kapal itu berpapasan dengan armada Sultan Said yang dikejar oleh dua kapal kora-kora penuh prajurit. Hal ini justru merupakan keberuntungan bagi Inggris karena berhasil menyelamatkan Sultan dan 4 orang Belanda lainnya sehingga mereka merasa berhutang budi kepada Inggris. Setibanya di Ternate, Sultan mengadakan pesta penyambutan bagi penolongnya itu. Pada saat yang hampir bersamaan, tibalah Kapten Sebastian Zon. Kehadiran Belanda ini menyiagakan pihak Portugis dan Spanyol. Belanda mengatakan bahwa kedatangannya ini demi memenuhi undangan Sultan untuk berdagang dan membantunya mengusir Spanyol dan Portugis. Dengan demikian, Sultan hendaknya tidak mengadakan hubungan atau perdagangan dengan Inggris yang baru tiba tersebut. Sultan diajak pula oleh Belanda untuk memerangi Tidore. Menanggapi tawaran tersebut, Sultan dilanda dilema. Akhirnya, ia mengatakan bahwa ia bersedia menyediakan bantuan berupa logistik dan perahu kora-kora, tetapi tidak berupa pasukan. Ini dilakukannya agar tidak kehilangan hubungan persahabatan yang baru dijalinnya dengan pihak Inggris. Pihak Inggris sendiri memberikan bantuan kepada Spanyol dan Portugis berupa strategi, perbekalan, dan amunisi. Pertempuran pecah tak lama kemudian antara Belanda dengan Portugis yang berada di Tidore. Keberuntungan berpihak kepada Belanda sehingga Portugis beserta Spanyol harus rela terusir dari kawasan tersebut dan Sultan Tidore sendiri terpaksa meminta suaka kepada Belanda. Meskipun demikian, serdadu Belanda segera meninggalkan tempat tersebut guna memadamkan kerusuhan yang terjadi di Ambon. Secara simbolis Belanda menanamkan kekuasaannya dengan menempatkan seorang pedagang dan 4 serdadunya. Pihak Inggris kembali mendesak Sultan agar menjual cengkeh kepada mereka, tetapi Sultan memperlihatkan pada mereka surat pihak Belanda yang melarangnya berdagang dengan mereka dan menyatakan bahwa Inggris datang terlambat. Ia berisiko menghadapi pembalasan Belanda yang mengerikan jika ketahuan berdagang dengan mereka. Kendati demikian, Sultan tetap memberikan cengkeh kepada Inggris secara diam-diam dan menulis surat persahabatan kepada James pertama, Raja Inggris. Kemunculan Belanda dan Inggris di Maluku tidak menyenangkan Portugis dan Spanyol selaku pemain lama di kawasan tersebut. Gubernur Jenderal Spanyol di Filipina, Don Pedro de Acuna, berniat memulihkan lagi kewibawaan bangsanya di Maluku. Ia mengutus Gaspar Gomez menemui Raja Philip II dari Spanyol dan memintanya agar membiayai ekspedisi militer ke Ternate. Raja Spanyol akhirnya bersedia mengucurkan dana sebesar 120.000 dukat, koin emas atau perak. Armada Spanyol dan Portugis diberangkatkan dari Filipina pada tanggal 5 Januari tahun 1606. Mereka memperoleh pula dukungan Tidore, sekutu lama mereka dan sekaligus musuh bebuyutan Tidore. Serangan gabungan Spanyol dan Tidore dilancarkan pada tanggal 1 April tahun 1606. Pengepungan dilakukan terhadap benteng Gamalama yang pernah direbut oleh Sultan Babuloh, ayah Sultan Said. Kendati demikian, Sultan Said sanggup meloloskan dirinya ke Jailolo dan pasukan Spanyol dan Tidore segera menduduki serta menjarah benteng. Sultan Said menyatakan penyerahan tanpa syarat kepada para pemenang perang. Spanyol mengajukan syarat agar Sultan mengakui kedaulatan Spanyol dan menyerahkan dirinya. Perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 10 April tahun 1606, yang meneguhkan hak Spanyol memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku,
larangan berhubungan dengan orang-orang Belanda ataupun Inggris, dan rakyat Ternate berjanji tidak memusuhi lagi misi Katolik. Demi mencegah terjadinya perlawanan di kemudian hari, Spanyol mengasingkan Sultan Said ke Manila. Don Pedro de Acuna tak lama menikmati kemenangannya karena ia wafat kurang lebih 3 minggu kemudian. Menurut desas-desus, ia mati diracun. Menghadapi kekalahan dan penawanan raja mereka, 2 orang Bobato Ternate, yakni Jogogo Hidayat dan Kapital Laut Kecil Ali berlayar ke Banten guna memohon bala bantuan Belanda. Mereka tiba di sana pada Desember tahun 1606 dan menjumpai Laksamana Matelif de Jonge. Mereka menyampaikan kepada Laksamana tersebut mengenai serbuan Spanyol yang baru berlangsung dan ditawannya Sultan Said ke Manila. Setelah mendengar penuturan 2 orang bangsawan tinggi Ternate di atas, Matelif de Jonge menyatakan kesetujuannya menurunkan bala bantuan. Tentu saja kebaikan hati Belanda itu tidak cuma-cuma dan ada persyaratannya. Meskipun demikian, syarat-syaratnya akan dirundingkan setelah de Jonge tiba di Ternate. Setibanya di Ternate, Belanda mengajukan persyaratan sebagai berikut. Pemberian hak monopoli rempah-rempah bagi Belanda. Ternate bersedia menyediakan pasukan bila diperlukan oleh Belanda. Izin mendirikan benteng serta pemukiman bagi orang-orang Belanda di Ternate. Segenap biaya peperangan menjadi tanggungan Kesultanan Ternate. Segenap persyaratan di atas disetujui oleh Kecil Ali dan bala bantuan Belanda diturunkan pada April tahun 1607. Armada Belanda yang dikirimkan saat itu terdiri dari 7 kapal, 2 kapal pemburu, 530 serdadu Belanda, dan 50 pasukan bersuku Ambon. Sebelumnya, Mudafar Putra Sai, beserta Jogogo Hidayat dipanggil pulang dari pelariannya di Jailolo. Pemerintahan Ternate sepeninggal Said pada tahun 1606 sampai tahun 1610, dijalankan oleh Jogogo Hidayat karena Mudafar masih di bawah umur. Perundingan antara Belanda dan Ternate dilangsungkan, yang berujung pada penandatanganan sebuah perjanjian pada tanggal 26 Juni tahun 1607. Perjanjian tersebut berisikan penerimaan resmi bagi syarat-syarat yang diajukan Matelif de Jonge. Peristiwa tersebut sekaligus menandai masuknya pengaruh Belanda di Ternate. Berkat bantuan Belanda, Spanyol berhasil dihalau dari Ternate pada 1609. Mudafar, tahun 1610 sampai tahun 1627, dilantik sebagai Sultan Ternate pada 1610 dalam usia 15 tahun. Dalam memerintah, ia harus didampingi oleh suatu dewan yang terdiri dari 8 orang dan diketuai orang Belanda bernama Gerard van der Buys. Hadirnya bangsa Belanda menandakan bahwa mereka mulai ikut campur dalam urusan pemerintahan Ternate. Putra Said ini ternyata bukan seorang penguasa yang cakap. Ia adalah seorang pecandu madat. Permaisurinya yang berasal dari Jailolo menyarankan agar suaminya menghentikan kebiasaan tercela itu. Namun, Mudafar yang merasa kesal lantas menikamnya dengan keris dan membuang jenazah permaisurinya ke laut. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahan Mudafar adalah pengambilalihan pemerintahan Jailolo oleh Ternate pada tahun 1620. Setelah memerintah selama kurang lebih 17 tahun, Mudafar jatuh sakit pada tahun 1627. Spanyol yang bercokol di Filipina mendengar perihal sakit kerasnya Mudafar dan memperkirakan bahwa hidupnya tak lama lagi. Oleh karena itu, mereka memulangkan salah seorang kemenakan Sultan Said yang turut diasingkan ke Manila bernama Kecil Hamzah. Menurut mereka, Hamzah adalah calon pengganti Mudafar yang paling tepat. Selama berada di Filipina, Hamzah telah beralih menganut agama Katolik. Ia mendesak kaum bangsawan dan petinggi kerajaan agar mengangkatnya sebagai sultan menggantikan Mudafar yang baru saja meninggal. Mereka sebenarnya setuju mengangkat Hamzah sebagai sultan yang baru, tetapi masalahnya belum pernah Kesultanan Ternate diperintah oleh raja non-muslim. Itulah sebabnya, Hamzah menyatakan kesediaannya memeluk kembali agama Islam.
Di hadapan Kadi Ternate, Hamzah melafalkan 2 kalimat syahadat. Dengan demikian, diangkatlah Hamzah tahun 1627 sampai tahun 1648 sebagai penguasa Ternate. Spanyol menaruh harapan besar bahwa Hamzah akan membela kepentingan mereka di Ternate. Ternyata harapan ini bertepuk sebelah tangan karena Hamzah lebih condong kepada Belanda. Berbagai tantangan berat yang harus dihadapi Hamzah adalah pergolakan di berbagai wilayah yang dikuasai Ternate. Bahkan kerajaan Gowa kini makin berambisi meluaskan daerah kekuasaannya. Buton dan Selayar pun dicaplok dari tangan Ternate. Itulah sebabnya, hubungan Gowa dan Ternate memburuk. Oleh karena itu, Kaichil Ali mengirim sepucuk surat kepada Gubernur Jenderal Spix yang isinya meminta agar Raja Gowa diperintahkan mengembalikan Buton, Selayar, beserta wilayah-wilayah Ternate lainnya. Tetapi, popularitas Hamzah makin menurun terutama setelah terbitnya pemberontakan Gubernur Luhu dan Majira. Era pemerintahan Hamzah berakhir dan ia digantikan oleh Mandar Syah, tahun 1648 sampai tahun 1675, putra sulung Mudafar. Sesungguhnya, yang lebih berhak atas tahta kerajaan Ternate adalah Kalamata atau Kaichil Manila. Namun, Mandar Syah adalah pribadi yang pandai mencari muka di hadapan Belanda, sehingga akhirnya ia yang diangkat sebagai Sultan Ternate berikutnya oleh VOC. Akibatnya, Mandar Syah harus menghadapi banyak musuh, terutama orang-orang yang tidak menyetujui pengangkatannya sebagai sultan. Keputusan Mandar Syah kerap menguntungkan Belanda, seperti penyerahan beberapa daerah di Seram, Elepaputi Makariki, Kaibobo, dan Amahai, kepada VOC, yang dilakukan tanpa sepengetahuan petinggi kerajaannya. Akibatnya, rentetan musuh-musuh Mandar Syah makin banyak. Berbagai pemberontakan pecah di mana-mana, namun dapat ditumpas berkat bantuan VOC. Tentu saja kenyataan ini menenggelamkan martabat Ternate selaku salah satu kerajaan besar di Maluku. Beberapa bobato dan pemuka kerajaan ingin menggulingkan Mandar Syah. Mereka lantas menerbitkan pemberontakan. Akibatnya, Sultan Ternate yang tak populer ini terpaksa meminta perlindungan di Benteng Oranye milik Belanda. Permasalahan timbul karena Mandar Syah membawa serta banyak pengawalnya sehingga Belanda mengalami kesulitan menyediakan makanan bagi mereka. Yang lebih menjengkelkan Belanda, para pengikut Mandar Syah kerap mengambil begitu saja barang penghuni benteng lainnya. Gubernur Ternate merasa bahwa Mandar Syah mustahil selamanya menumpang di benteng mereka. Karena itu, ia mengirim surat kepada Gubernur Jenderal di Batavia, guna memohon penyelesaiannya. Arnold de Vlaming, Panglima Militer Belanda di Ambon, diperintahkan membereskan persoalan tersebut. Ia membawa kapal perang ke Ternate beserta serombongan besar tentara guna menakut-nakuti para pemuka kerajaan yang membenci Mandar Syah. Kekhawatiran timbul dalam hati mereka sehingga bersedia menerima kembali Mandar Syah. De Vlaming kemudian bertolak memadamkan pergolakan lainnya. Harga cengkeh merosot semenjak tahun 1652. Oleh karena itu, VOC setelah berunding dengan Mandar Syah, sepakat melakukan pemusnahan pohon-pohon cengkeh yang ada di Maluku demi mendongkrak harga cengkeh di pasaran. Apabila produksi cengkeh berkurang, tentunya harga akan naik, demikian pemikiran mereka. Pada tanggal 31 Januari tahun 1652, ditandatangani suatu perjanjian yang mengukuhkan kebijaksanaan pemusnahan itu. Sebagai kompensasinya, Sultan akan memperoleh ganti rugi yang tak sedikit jumlahnya. Pembayaran ini masih ditambah pula oleh bonus berupa perhiasan dan bahan pakaian yang mahal-mahal harganya. Selain itu, para bobato juga menerima ganti rugi. Meskipun demikian, pada praktiknya diganti oleh Sultan dengan barang lain dengan nilai yang jauh di bawah uang yang seharusnya mereka terima. Dengan demikian, penghasilan para bobato merosot drastis. Sebaliknya,
rakyat menerima ganti rugi yang amat kecil jumlahnya. Pemusnahan pohon cengkeh ini pada gilirannya justru menyengsarakan rakyat. Belanda melakukan patroli guna mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan ini yang disebut pelayaran Hongitochten. Pemerintahan Mandar Syah bukanlah masa yang tenang karena Buton kerap menjadi incaran aneksasi Gowa. Kerajaan tersebut beberapa kali menyerang Buton. Menjelang masa akhir pemerintahannya, Mandar Syah menderita penyakit dan mangkat pada tahun 1675. Perkembangan Ternate berikutnya hingga era kemerdekaan. Sultan Sibori, tahun 1675 sampai tahun 1689, naik tahta menggantikan Mandar Syah. Uniknya, penguasa Ternate ini merasa dirinya sebagai orang Belanda sehingga dijuluki Sultan Amsterdam. Perilaku hidupnya memperlihatkan sikap kebarat-baratan yang nyata. Ia gemar minuman keras yang seharusnya dilarang oleh agamanya. Suatu kali ia pernah terpergoki seorang ulama sedang makan daging babi. Oleh karenanya, Sultan lalu meminta kawan-kawan Belandanya berbohong kepada ulama tersebut bahwa yang dimakannya adalah daging sapi Westhaven yang terkenal kelezatannya. Banyak perilaku negatif yang terkenal dalam diri Sultan ini, antara lain emosinya yang tak stabil, pemalas, penuh nafsu, pemabuk, dan menggemari wanita. Valentin masih menambahkan lagi dengan menyebutkan bahwa Sultan ini tidak manusiawi dan gemar berlaku sekehendaknya sendiri. Terhadap istri-istrinya, Sultan Sibori terkenal kekejamannya. Apabila telah bosan terhadap mereka, ia tak segan-segan membunuhnya. Sebagai contoh, Sultan pernah menikah dengan Dain Rose, tetapi setelah bosan ia berniat menghabisi nyawanya. Tetapi, wanita itu sempat mencium rencana jahat suaminya dan berhasil melarikan diri ke Makassar. Setelah itu, Sibori menikah dengan seorang janda Cina beranak satu. Kendati demikian, Sibori merasa bosan dengannya tak lama kemudian. Janda itu dibenamkan dalam bak mandi dan dicekik hingga tewas. Sultan yang berakhlak buruk ini kemudian menikahi anak janda Cina tersebut. Pada zamannya, isu Jailolo bergaung lagi. Sultan Saifuddin dari Tidore pernah mencanangkan restorasi Jailolo agar di Maluku terdapat 4 kerajaan besar lagi. Pandangan ini ternyata mendapatkan pengikut di kalangan bangsawan Ternate sendiri, seperti Jogogo Baresi, Kapita Laut Pancona, dan Hukum Marsaoli. Namun, Sultan Sibori menanggapi dengan enteng bahwa yang meruntuhkan Jailolo adalah Portugis, bukannya Ternate. Oleh karena itu, bukan wewenangnya untuk merestorasi lagi Jailolo. Sebagai penguasa yang gemar menjilat Belanda, Sultan Sibori menandatangani perjanjian pada tanggal 12 Oktober tahun 1676 dengan Gubernur Jenderal Jan Maatsuyker. Isinya berupa penyerahan wilayah-wilayah Ternate di Maluku Tengah kepada VOC. Dengan demikian, praktis berakhir sudah kedaulatan Ternate di kawasan tersebut. Sebagai kompensasinya, Belanda berjanji membantu Ternate dengan kekuatan militernya. Wilayah-wilayah pengaruh Ternate di Sulawesi Utara dan Tengah mulai berniat melepaskan dirinya. Oleh karena itu, dengan merujuk pada janji Belanda, ia memohon bantuan VOC menuntaskan masalah tersebut. Permintaan ini disetujui Belanda dan kekuasaan Ternate di Sulawesi dapat dipulihkan. Persahabatan antara Sibori dan Belanda tidak kekal adanya. Sultan Ternate ini menerbitkan perlawanan pada tahun 1680. Ia mengutus Pati V, seorang Muslim asal Seram, ke Hitu, Ambon, Manipa, dan Buru, guna membangkitkan rakyat di sana melawan Belanda. Sultan melalui utusannya menyerukan agar setiap orang Belanda dihabisi nyawanya, terkecuali mereka yang bersedia mengabdi kepada Kesultanan Ternate. Rencana pemberontakan ini sampai ke telinga Gubernur Ambon, yang menyiapkan pasukan untuk memburu Pati V. Setelah yang bersangkutan tertangkap, dari tangannya disita surat edaran Sultan Sibori. Pati V mengakui bahwa misinya dilakukan atas perintah Sultan Ternate tersebut.
Hukuman gantung kemudian dijatuhkan kepada Pati V. Sebagai langkah pengamanan, Gubernur memerintahkan agar keturunan Belanda yang berdiam di Ambon sementara waktu mengungsi ke Benteng Victoria demi keselamatan jiwa mereka. Menyadari bahwa niat mereka telah terbongkar, para Bobato memutuskan menyerah dan memohon pengampunan VOC. Tetapi sumber Belanda mencatat bahwa mereka tertangkap ketika dilancarkan serbuan terhadap Istana Ternate. Ada pula yang mengatakan bahwa penyerahan mereka dikarenakan tak menyetujui rencana Sibori. Sultan sendiri menyatakan bahwa ia sesungguhnya telah mengutus para pengikutnya berunding dengan VOC di Benteng Oranye, tetapi mereka semua langsung ditangkap oleh Belanda. Oleh karenanya, Sultan menolak memenuhi panggilan Belanda. Serangan dilancarkan terhadap Istana Ternate dengan tujuan menangkap Sultan Sibori. Para pengikut Sultan yang berada di sekitar istana berupaya mencegah penangkapan ini sehingga Sibori berhasil melarikan diri ke Jailolo. Untuk sementara waktu Sultan sanggup bertahan, tetapi lama-kelamaan terdesak karena kurangnya bahan pangan dan persenjataan. Apalagi orang-orang Jailolo dan Sahu tidak bersedia memberikan dukungannya. Ia memohon bantuan kepada Sultan Mindanao, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya, Sultan tertangkap ketika sedang mandi dan dipijat istrinya. Pengasingan ke Batavia menantikan Sultan Sibori. Ternyata Gubernur Jenderal Belanda di Batavia menerimanya dengan ramah. Mereka menyadari bahwa Sibori masih dapat dimanfaatkan dan ia dibebaskan tak lama kemudian. Persetujuan ditandatangani oleh Sibori dan Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 7 Juli tahun 1683, yang isinya adalah sebagai berikut. Gubernur VOC berhak duduk dalam Dewan Pemerintahan Ternate. Hukuman mati hanya boleh dijatuhkan atas persetujuan VOC. Pengangkatan Sultan Ternate wajib mendapatkan persetujuan Belanda. Demikianlah, pasal-pasal di atas jelas menandakan hilangnya kedaulatan Ternate, yang seolah-olah kini menjadi negara bawahan VOC. Sultan Sibori dikembalikan ke Ternate, tetapi memerintah sebagai boneka Belanda. Ia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 27 April tahun 1689, kurang lebih 6 tahun setelah dibebaskan. Sepeninggal Sultan Sibori, pemerintahan Ternate dipegang oleh para Bobato dan pemuka kerajaan selama 2 tahun. Baru pada tahun 1692, Kaicil Toloko, tahun 1692 sampai tahun 1714, yang sebelumnya menjabat sebagai Jogugu diangkat sebagai Sultan Ternate. Ia adalah saudara Sibori. Apabila kakaknya dikenal dengan nama Amsterdam, ia tersohor pula dengan nama Rotterdam. Belakangan, ia mengganti namanya menjadi Said Fatullah. Sultan Toloko gemar mengenakan pakaian yang indah-indah dan mahal buatan Eropa. Sebelumnya, ia gemar mengkonsumsi minuman keras. Namun, kebiasaan ini dihentikannya setelah dinobatkan sebagai sultan. Ia bergaul akrab dengan orang-orang Belanda sehingga fasih berbahasa Belanda. Sultan Toloko dikatakan kurang menarik penampilannya. Ia gemar mengenakan celana beludru dan jaket bersulam yang tampak terlalu lebar. Surban penuh berlian dan ikat pinggang tempat menyelipkan keris selalu dipakai pula oleh Raja Ternate ini. Sultan Toloko dikabarkan pula gemar minuman keras, yang dikatakannya sebagai sari buah. Malam hari dihabiskannya dengan berpesta, berdansa, serta bercinta. Kendati demikian, tokoh Ternate ini gemar belajar dan selalu meminta buku-buku dari orang Belanda, terutama yang berkaitan dengan sejarah kerajaannya. Istana barunya cukup mewah dan dilengkapi dengan taman beserta rumah-rumah bergaya Belanda. Sultan kerap mengeluhkan tindakan para pejabat yang melanggar aturan-aturan protokol sehingga dirasa merendahkan martabatnya. Sultan Toloko menata kembali administrasi pemerintahannya yang dipelajari dari orang-orang Belanda. Berbagai aturan baru dikeluarkannya dan para bawahan wajib mematuhinya.
Kondisi Ternate boleh dibilang damai semasa pemerintahan Sultan Toloko. Salah satu warisannya adalah pembangunan jalan antara Dodinga dan Bobaneigo, yang masih dipergunakan hingga sekarang. Sultan Toloko atau Sultan Rotterdam, mangkat pada tanggal 8 Desember tahun 1714, dan digantikan Amir Iskandar Zulkarnain, putra tertua dari istri keempatnya. Sultan Ternate yang baru ini dikenal pula dengan sebutan Sultan Raja Laut, tahun 1714 sampai tahun 1751. Hubungan baik yang telah lama dibina dengan Tidore terganggu dengan adanya pemberontakan rakyat Halmahera Timur terhadap kekuasaan Sultan Tidore. Rakyat di kawasan tersebut merasa bahwa pajak yang dibebankan oleh Tidore kepada mereka terlalu berat. Itulah sebabnya, mereka menghadap Sultan Raja Laut dan memohon agar diizinkan bergabung dengan Ternate. Sultan Raja Laut mengabulkan keinginan ini sehingga timbul gesekan dengan Sultan Tidore. Demi mendamaikan mereka, Gubernur Maluku Anthony Heinsus bermaksud mempertemukan dan membawa mereka ke meja perundingan. Perundingan dihadiri oleh Sultan Raja Laut dari Ternate dan Sultan Hasanuddin dari Ternate. Tetapi begitu pertemuan dibuka, timbul permasalahan-permasalahan sepele. Sultan Hasanuddin memprotes baju berwarna abu-abu yang dikenakan oleh Sultan Raja Laut. Warna itu dalam bahasa Belanda disebut lokje, yang dalam bahasa Ternate berarti hati palsu. Sultan Raja Laut mengganti pakaiannya dengan kemeja bergaris serta mengenakan ikat kepala warna gelap, sebagaimana yang dikenakan Sultan Sibori saat berunding dengan Sultan Hamzah dari Tidore pada 1689. Kendati masalah pakaian telah terselesaikan, perundingan menemui kegagalan dan tidak ada kesepakatan yang dicapai. Gubernur berjanji bahwa ia akan tetap mengupayakan penyelesaian masalah ini. Sementara itu, Sultan Hasanuddin mengemukakan bahwa pemberontakan rakyat Halmahera Timur di atas telah menimbulkan kerugian yang tak sedikit bagi Tidore. Ia mencela VOC karena kurangnya tekad mengatasi persoalan ini. Akhirnya, diputuskan bahwa permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan dengan kekuatan militer. Sejumlah pasukan gabungan Belanda dan Tidore dikirim ke daerah-daerah yang dilanda konflik. Halmahera Timur kembali ke pangkuan Tidore pada tahun 1722. Agar di kemudian hari tak terjadi lagi kericuhan semacam itu, diadakan perjanjian pada tanggal 6 Juni tahun 1722, yang pada intinya tidak memperbolehkan rakyat suatu kerajaan beralih menjadi rakyat kerajaan lainnya. VOC diberi wewenang menindak pelanggar perjanjian tersebut. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, rakyat Papua dan Patani menghadap Sultan Raja Laut dan melaporkan tindakan sewenang-wenang para pemuka Tidore. Mereka memohon agar diizinkan menjadi bawahan Ternate dan VOC, tetapi Sultan Raja Laut menolaknya karena telah terikat perjanjian dengan Tidore. Pemberontakan serupa dengan yang berlaku di Tidore kini terjadi juga di Ternate. Rakyat Makian menyatakan keinginannya menjadi bawahan Kesultanan Tidore, karena tidak puas dengan perlakuan para pejabat Ternate. Sultan Raja Laut sendiri tidak berhasil menyelesaikannya. Oleh karena itu, Makian ditempatkan di bawah pemerintahan langsung VOC. Akibatnya, Raja Laut dianggap kurang mampu menjalankan tugasnya sebagai Sultan. Pemuka kerajaan dan rakyat Ternate menuntutnya agar turun tahta. Pada tahun 1751, ia setuju meninggalkan kedudukannya sebagai Sultan Ternate dan digantikan putra tertuanya, Oudon Kecil Ayan Syah, tahun 1751 sampai tahun 1754. Sebagai Sultan Ternate yang baru, Sultan Ayan Syah bekerja keras melakukan berbagai perombakan. Ia mengisi kembali jabatan-jabatan Jogugu, Hukum, dan Kimalaha Marsaoli yang lowong semenjak zaman Sultan Raja Laut. Sultan Ayan Syah berusaha membuktikan bahwa ia memperhatikan nasib rakyatnya sehingga wilayah-wilayah yang hendak melepaskan diri bersedia kembali ke pangkuan Ternate.
Pada Mei tahun 1752, Sultan Ayaan Syah mengundang para pemuka Makian yang sempat memberontak semasa pemerintahan ayahnya. Sebagai seorang penguasa, ia bersedia memperhatikan segenap kritik mereka selama pertemuan berlangsung. Rakyat Makian kemudian kembali menjadi bawahan Ternate. Kondisi kesehatan Ayaan Syah kurang baik sehingga ia ingin mengundurkan diri, tetapi rakyat mengharapkan agar ia tetap menjadi sultan. Oleh sebab itu, ia menjabat sebagai Sultan Ternate hingga wafatnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1755. Sultan Ayaan Syah digantikan oleh adiknya, Amir Iskandar Muda, Shahmardan atau Zamardam, memerintah tahun 1754 sampai tahun 1777. Ia adalah putra kedua Sultan Raja Laut. Sultan-Sultan Ternate berikutnya adalah Arun Shah, tahun 1777 sampai tahun 1796, Sarkan, memerintah tahun 1796 sampai tahun 1801, dan Muhammad Yasin tahun 1801 sampai tahun 1807. Semasa pemerintahan Sultan Muhammad Yasin, Belanda menyerahkan Maluku kepada Inggris, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1801. Tetapi pada 1803, Inggris mengembalikan Ternate kepada Belanda. Sultan Muhammad Ali, atau Sarmole van der Para, memerintah pada tahun 1807 sampai tahun 1823. Pengganti Muhammad Yasin, menandatangani kontrak politik pada tanggal 16 Mei tahun 1807 di Benteng Oranye. Isinya menyatakan kesetiaan Ternate kepada pemerintah kolonial Belanda. Maluku diserahkan kepada Inggris kembali pada tahun 1810. Pemerintah kolonial Inggris mengangkat Kapten Forbes pada tahun 1811 sebagai kepala pemerintahan sipil dan militer. Mereka menempatkan pula residen-residen selaku wakil Inggris di Ternate. Maluku diambil alih oleh pemilik lamanya, yakni Belanda, pada tahun 1816. Demi mengukuhkan kekuasaannya, pada tahun 1817 Belanda mengadakan perjanjian dengan Ternate dan Tidore. Kedua kesultanan mengakui kedaulatan pemerintahan kolonial Belanda atas mereka. Seluruh wilayah Ternate dan Tidore adalah wilayah pemerintah kolonial Belanda. Kedua kesultanan wajib memberikan bantuannya bila diminta. Tidak membuat perjanjian apapun tanpa seizin pemerintah kolonial Belanda. Kedua kesultanan tidak akan mengeluarkan peraturan-peraturan perdagangannya sendiri, melainkan akan merujuk pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial memiliki wewenang atas pegawai-pegawai yang berada di bawah kewenangan sultan. Perjanjian di atas menandakan masuknya Ternate dan Tidore ke dalam payung kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sepeninggal Muhammad Ali, Sultan-Sultan Ternate berikutnya adalah Muhammad Zain, tahun 1823 sampai tahun 1861, Muhammad Arsyad, tahun 1861 sampai tahun 1876, Ayaan Har, tahun 1876 sampai tahun 1900, Haji Muhammad Ilham, tahun 1900 sampai tahun 1902, dan Haji Muhammad Usman Syah, tahun 1902 sampai tahun 1914. Pada September tahun 1914, meletus pemberontakan di Jailolo yang dipicu oleh beban pajak serta kerja rodi. Massa yang marah membunuh kontrolir GKB Agerbik dan membakar rumahnya. Belanda menduga bahwa pemberontakan ini didalangi oleh Sultan Muhammad Usman Syah karena ia sebelumnya pernah menentang Belanda terkait perpajakan. Dalam rangka memadamkan pemberontakan ini, Belanda menangkap Sultan dan mengasingkannya ke Batavia serta Bandung. Barulah setelah itu, pemberontakan ditumpas dengan kejam. Para pemimpinnya dijatuhi hukuman berat, mulai dari hukuman mati hingga penjara seumur hidup.